أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur lagi dan lagi sampai kita tidak ada lagi kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini masih memberi taufik kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan ibadah fardu yaitu berpuasa bulan Ramadan, masih dapat melaksanakan salat subuh, bahkan kita masih bisa mengerjakan secara berjemaah sebagaimana yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita mohon kepada Allah, kiranya Allah limpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kita, penghulu segala nabi dan rasul, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, juga kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutakhir yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, ustaz kita yang telah membimbing kita. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada buya kita di sini yang telah membantu dalam proses berjalannya ma'had kita yang kita cintai ini. Dan juga yang kami muliakan kepada seluruh majelis guru, ada ustaz-ustaz dan juga ustazah-ustazahnya, dan seluruh bapak-bapak saudara-saudara kami yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan ma'had yang kita cintai ini, dan dari semua yang kami cintai, anak-anak kami dan adik-adik kami yang masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan waktu, perasaan dan apa yang dimiliki untuk meramaikan ma'had kita, ma'had
Darul Hijrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berbicara lebar panjang, perlu sedikit saya kasih tahu. Yang pertama, saya ini bukan ahli bayan, tidak pandai berbicara. Tapi karena udah permintaan dari saya, ini hajat kan, memenuhi hajat saudara kita kan kaum muslimin, ini tidak mungkin ditolak kan. Kemudian maaf juga, saya tidak bisa berbicara bahasa Minangkabau. Padahal kalau dihitung-hitung saya harus bisa, bahkan harus mahir berbicara bahasa Minang, karena lumayan lama menetap di Minangkabau, selama 3 tahun. 3 tahun masa lama nih, hampir 3 periode kalau pesan presiden kan, masa bisa mengecek bahasa Minang. Maksudnya tidak bisa pun daripada campur-campur ya, baguslah bahasa pengantar kita ya kan, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini, walaupun saya katakan untuk menyampaikan nasihat semangat, mungkin kalau nanti dalam penyampaian saya bisa menjadi nasihat, alhamdulillah. Tapi yang jelas kita ini temu lama ya, bercerita-cerita, karena saya sudah lama meninggalkan Sumatera Barat. Terakhir ke Sumatera Barat 2007. Sudah 14 atau 15 tahun meninggalkan Sumatera Barat. Kan lumayan lama kan? Menetap di Sumatera Barat 13 tahun, meninggalkannya pun tak tanggung-tanggung, 15 tahun baru balik lagi. Macam apa ini kan? Jadi oleh karena itu, bagi kita yang mungkin ada yang ngantuk-ngantuk ya, silakan istirahat aja sambil duduk. Kalau yang enggak ya sama-sama kita. Ini mungkin saya lebih pada bercerita, Ustaz, ya? Apa-apa? Dan juga maaf ya, lupa dari tamu-tamu dari Aceh tadi ya. Bagi bapak-bapak kami yang dari Aceh, ini juga terima kasih yang tak terima. Karena secara adat, secara syariatnya, kalau enggak asbab-asbab beliau ini, mungkin saya tak duduk pagi ini di sini. Tapi asbab beliau ini rela untuk bergabung satu jemaah kepada, maka saya bisa hadir. Kalau enggak mungkin saya pun lemas, pergi sendiri kan susah juga kan. Jadi kalau ngantuk-ngantuk mungkin 2 hari 2 malam dalam perjalanan, ya istirahat lagi duduk aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mungkin saya sejarah sedikit tentang ini, kita cerita karena di pesantren kan cerita pendidikan ya. Ini cerita pribadi saya itu sekilas. Saya lahir tanggal dan bulan tak jelas. Maksudnya orang tua tidak dulu mungkin dicatat di kertas, di dinding dan sebagainya, tidak ada akta kelahiran dan sebagainya, sehingga data itu tidak akurat. Yang jelas 1966 itu yang pasti. Bulan dan tanggal tidak tahu, dan harinya hari Rabu, hari Rawa'a. Kemudian saya 1973 awal 73 masuk sekolah dasar.
sekitar kira-kira kelas 4 sebelah dasar. Mulailah mengaji di pesantren yang ada di kampung kita. Kalau sebelumnya mengaji di rumah, mengaji di pesantren yang ada di kampung kita. Ustaz kita lah sana di tempat ayah Walid Musafa sampai tamat SMP. Jadi seharusnya tamat SMP itu awal 79, karena 73 6 tahun kena awal 79 udah tamat. Tapi karena di waktu kami kelas 6 SD ditambah masa belajar 6 bulan, sehingga tahun berakhir kelas 6 itu setahun setengah masa belajarnya. Maka jadilah sekarang akhir tahun bulan Juni. Jadi pertengahan 79 masuk SMP dan selesainya pertengahan 1982. Jadi setelah selesai SMP baru berangkat atau melanjutkan pendidikan ke pesantren yang agak jauh dari kampung kita. Kalau sekarang udah lain kabupaten, dulu masih satu kabupaten, sekarang udah lain kabupaten karena pemekaran. Saya ingat tanggal keberangkatan ke pesantren tanggal 12 Agustus 1982. Tanggal 12 Agustus 1982. Jadi alhamdulillah belajarlah di pesantren yang namanya Pesantren Darul Ulum. Pesantren Darul Ulum ini yang dipimpin oleh Abuya kita, kalau di sana dipanggil Abun, atau Tengku Haji Abdullah Hanafi. Yang beliau ini, Tengku Haji Abdullah Hanafi ini, beliau berguru juga di antara guru-guru beliau, yaitu Tengku Haji Muhammad Wali Al-Khalidi. Tengku Haji Muhammad Wali Al-Khalidi yang lebih dikenal kalau di Aceh Tengku Mudawali, bukan Tungku ya, Tengku. Saya pun silap kadang-kadang karena terbawa-bawa bahasa Aceh saya bilang Tungku, akhirnya orang tertawa dengan Tungku pula ya, Tengku. Nah, atau Tuangku kalau di Aceh Tengku Syekh Mudawali. Kalau di Padang beliau dengar Tuangku Mudo. Jadi Tengku Syekh, Tengku Muhammad Wali Al-Khalidi atau Tengku Syekh Mudawali ini adalah orang kita Sumatera Barat. Ini hubungan Aceh dan saudara perlu. Jadi tidak usahlah kita cerita yang masa Syekh Burhanuddin, mungkin kita kurang jelas sejarahnya. Ini yang belum lama aja. Berarti alhamdulillah saya berguru sama di antara guru-guru kami Tengku Haji Abdullah Hanafi, dan beliau di antara guru-guru beliau Tengku Muhammad Wali Al-Khalidi atau Tengku Syekh Mudawali. Tengku Syekh Mudawali ini adalah asli orang Sumatera Barat. Walaupun oleh orang Sumatera Barat mungkin tidak mengakui dia orang Sumatera Barat. Kenapa? Karena bapak beliau orang Sumatera Barat, ibunya orang Aceh. Kalau secara syar'i, dia orang Sumatera Barat. Tapi orang Sumatera Barat mungkin banyak yang tidak mengakui dia, karena dia ibunya orang Aceh. Nah, ini dah sama tahu ya kan, struktur apa kan. Jadi Tuanku Syekh Mudawali ini kampungnya, ini untuk kita buktikan dia Sumatera Barat. Yang ngecek-ngecek ya Sumatera Barat ini mana kampung? Dia dilahirkan ke orang tuanya, kakeknya menetap di Desa Koto Baru, Kecamatan Sungai Carak, Kabupaten Tanah Datar. Persisnya di kaki Gunung Merapi, agak sebelah timur kaki Gunung Merapi. Nah, itulah kampung Tengku Syekh Mudawali. Jadi bapak beliau Haji Salim, mungkin masih muda-muda merantau ke Aceh.
Bahkan banyak orang Kota Baru itu yang merantau ke Aceh. Ada yang ulamanya, ada yang keramat, macam-macam merantau ke Aceh Selatan. Sehingga Haji Salim ini kawin dengan putri Aceh yang melahirkan Syekh Mudawali. Dan Syekh Mudawali ini setelah belajar juga di Aceh, beliau sempat juga balik lagi ke kampung asalnya, ke Padang. Awalnya di Padang Panjang. Kalau saya tidak salah ingat, beliau mau belajar di Tawalik Padang Panjang. Karena masyhur waktu itu lembaga pendidikan di Sumatera ini yang masyhur di Tawalik. Pokoknya sampai di sana, beliau lihat sistem pendidikan sudah mulai modern, sudah mulai dimodernkan. Beliau tidak suka. Tidak suka. Akhirnya tidak jadi sekolah secara formal di sana. Akhirnya beliau menebarlah mencari ulama-ulama yang metode pembelajarannya metode tradisional. Sampai beliau menetap di Kota Padang. Persisnya saya tidak tahu, yang jelas Kota Padang. Sehingga bininya yang nan Padamo orang Padang. Bini yang pertama, istri pertama Dulu Syekh Mudawali orang Kota Padang. Kemudian dari Padang pindah juga beliau ke Padang Panjang, tempatnya di Jaho. Mungkin ada di antara kita yang sudah sampai ke pesantren Jaho. Pesantren Jaho Padang Panjang ini waktu itu dipimpin oleh seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Syekh Muhammad Jamil Jaho, yang mana dikenal di Sumatera Barat tali tiga sapilin. Ini paham biar lari tiga sapilin, tungku tiga sejarangan. Jadi 3 orang ulama yang satu generasi waktu itu, yang beliau mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Syafi'iyah di Sumatera Barat, yaitu Buya Sulaiman Al-Husuli Candung. Buya Candung. Kalau orang-orang dulu cerita orang Perti harus tahu Candung, karena lambang Perti itu Masjid Candung, lambang Perti. Kemudian Buya Abbas Al-Qadi, yaitu bapaknya Haji Sirajuddin Abbas. Yang ketiga Syekh Muhammad Jamil Jaho adalah yang di Padang Panjang. Jadi sempat tuanku Syekh Mudawali ini juga singgah di Jaho, dan dengan takdir Allah akhirnya jadi juga dia sumando di benar orang apa namanya. Jadi bini yang pertama orang Padang, bini yang kedua Padang Padang. Yaitu Umi Rabiah. Saya dapat langsung cerita dari yang bersangkutan, dari Umi Rabiah. Langsung dia yang cerita kepada kami, tuanku Syekh Mudawali waktu itu umur 20 tahun baru, dia umur 18 tahun. Itulah ini kan. Wow. Dahsyat kan? Cuma beliau masa belajarnya dalam sejarah riwayat hidup beliau, dari awal, dari kecil sampai sudah jadi ulama besar, 6,5 tahun masa belajarnya. Jadi memang luar biasa kelebihan diberikan oleh Allah. Dia bisa mengajar kitab-kitab yang belum pernah dia belajar. Itu kelebihan. Banyak ilmu yang sifatnya ilham, mungkin karena kesalihannya, ketakwaannya, sehingga ilmu itu mungkin banyak yang bukan lewat guru, mungkin sedikit asbab guru, banyak yang dicurahkan oleh Allah. Ini menjadi suatu apa kita juga.
menjadi suatu contoh lah untuk kita akhir zaman ini. Di samping yang contoh-contoh sahabat jelas. Karena dikatakan oleh Nabi, kalau tidak salah saya hadis, man amila bima alima warasahullahu aima malam alam. Kata Imam Ali itu hadisnya. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan wariskan, Allah akan berikan ilmu yang belum diketahui. Nah ini jelas hadis Rasulullah. Maka kita pun kalau ingin macam, mungkin kalau macam sahabat lalu jauh kan, macam Syekh Mudawali lah, masa belajar 6 tahun setengah udah jadi ulama besar. Bukan ulama ilmu zahir saja, sampai beliau ahli tarekat. Dan masyhur orang katakan beliau juga ahli kasaf. Ini sebab daripada ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada yang perlu digarisbawahi. Jangan mendengar tadi Syekh Mudawali umur 20 tahun lah 2 binian. Ini jangan pula adik-adik ini yang anak-anak kami yang umur 20 tahun mau cepat lah bini jangan. Kan lain kasus kejadian beliau ni. Beliau 6 tahun setengah saja sudah jadi ulama besar. Ini jangan disamakan. Bahkan beliau, ini cerita masih cerita Umi Rabi'ah. Kalau beliau berjalan, lihat seperti orang-orang daulah. Lihat kenal. Apa sanggup kita dengan sekarang? Sanggup kita berjalan lihat ke itu? Ini amalan istiqamah. Jadi hadirin sidang Jumat subuh yang dirahmati Allah. Mungkin sementara kita tinggalkan cerita Syekh Mudawali. Itulah hubungan. Berarti saya ini berhubung juga secara tidak langsung kepada orang, kepada ulama Sumatera Barat. Dan anak-anak beliau Syekh Mudawali ini, kalau yang dari Umi Padang, yang saya kenal dah almarhum. Yang pertama, yang anak yang paling tua, Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Itu orangnya kata orang jenius. Di Al-Azhar Mesir, udah selama itu Al-Azhar, dia ada nomor apa 10 besar tentang jeniusnya Dr. Muhyiddin. Dah almarhum. Kemudian adiknya Jamaluddin dah almarhum. Adiknya lagi di Buruslan, 3 yang saya kenal dari 3 orang almarhum. Ada lagi yang perempuan mungkin almarhum juga. Dan tuanku Syekh Mudawali ini 2 orang yang saya tahu istrinya di Sumatera Barat. Dan ada beberapa orang lagi istrinya di Aceh. Dan anaknya hampir ada 20 orang lah semua. Dan pada umumnya jadi ulama dan jadi pimpinan pesantren. Dan ada juga 1-2 yang mungkin tidak secara utuh. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita. Jadi saya belajar di pesantren Darul Ulum Tanah Merah itu selama kotornya 10 tahun. Kotor, masuk kotor dulu dalam jangka 10 tahun itu
Di situ belajar, di situ pulang kampung bantu orang tua ke sawah, kadang-kadang sebulan, 2 bulan ke sawah, 10 tahun. Jadi masuk tanggal 12 Agustus 1982 dan meninggalkan pesantren Darul Ulum tanggal 15 Mai 1992, sedikit kurang 10 tahun. Kenapa saya meninggalkan pesantren? Meninggalkan pesantren bukan pulang kampung, bukan pulang kampung, tapi pindah kampung. Nggak pernah masuk pindah kampung. Ya dari Aceh hijrah ke Sumatera Barat, sehingga bertemulah dengan akhirnya bertemu dengan usaha kita. Tapi akhir-akhir. Jadi ceritanya saya sampai ke Sumatera Barat ini, mungkin kalau Buya udah kenal, ustaz-ustaz ada yang kenal Buya Darmis. Oh bukan Buya, Tengku Darmis Mual. Karena ada Darmis Darwis, jadi 2 Darmis Darwis. Itu belajarnya di Padang Panjang. Kemudian Darmis Mual. Buku dari semua ini orang kita Palari air pecah, Koto, Kecamatan Koto Tengah. Jadi beliau belajar mula-mula di Jaho, Padang Panjang, kemudian pindah ke Pelabuhan Haji Selatan, akhirnya pindah ke pesantren yang tempat kami belajar. Jadi beliau ya boleh bilang abang leting lah misalnya. Dibilang guru ya juga abang leting. Jadi waktu beliau 1991 pulang kampung mendirikan pesantren di Air Pecah. Karena beliau udah pulang kampung dan mendirikan pesantren, ada pula ustadz kita, kalau tidak salah nama Teguh Darmawi, Pak Darmawi atau Darmawi saya kurang pasti. Orang kita Kecamatan Kuranji, alumni yang Teguh Darmawi ini alumni pesantren MTI Gurun Sungai Tarap Batu Sangkar, alumni sana. Yang mana di MTI Gurun di Batu Sangkar ada satu pesantren yang diasuh dulu dipimpin oleh murid Syekh Jamil Jaho, murid Syekh Jamil. Karena beliau sudah meninggal tahun 1990, maka pesantren sudah agak terbengkalai. Jalan masih jalan, tapi sudah tidak lagi maksimal. Sehingga alumni yang di sini minta, ini sudah ada musyawarah itu, minta ke buku Darmis ini untuk bersedia mengajar di sana atau membantu mengajar di sana. Jadi karena buku Darmis sudah punya tempat sendiri, sudah dirintis, maka beliau kirim surat ke Aceh. Kirim surat ke Aceh, minta ke pesantren di sana untuk mengirim seorang atau 2 orang guru untuk membantu ke Sumatera Barat. Dalam surat itu disebutlah nama saya. Ada disebut kalau boleh, kalau boleh. Pas waktu surat itu tiba, saya tidak dari pesantren, sedang bantu orang tua di kampung sawah. Datanglah urusan di pesantren, 2 orang menyampaikan surat itu. Jadi singkat cerita kami musyawarah keluarga sehingga kita mencobalah menyiapkan diri. Maka pada tanggal 15 Mai 1992, sekaligus dengan menghadiri peresmian perkawinan Teguh Darmis, sekaligus dengan menghadiri ekspres yang muat 32 orang. Berapa? 32 orang satu bus. Jadi 2 mobil berangkat. Mula-mula berangkat ke Palari, sudah selesai acara, baru berangkat ke Gurun Batu Sangkar. Kalau tidak salah tiba di sana 18 Mai
1992. Jadi waktu kami tiba di sana, santri berjumlah 13 orang. Sisa, ya lain ada yang pindah ke Malalo, ada pindah ke mana-mana pesantren lain. Dulu ratusan orang. Karena Buya meninggal, sehingga tinggal santri 30 orang. Nah 30 orang itu terdiri dari mulai kelas 1 sampai kelas 5. Ada dalam 13 orang. Akhirnya waktu saya tiba, maka kalau siangnya macam belajar formal di situ. Maksudnya sisi belajar, sisi lokal macam sekolah, maka pakaian seragam itu, ada bahasa, ada pelajaran bahasa Indonesia, ada matematik, ada beberapa bidang studi. Tapi waktu itu tidak bisa lagi ujian FTNAS. Awal-awalnya masih hidup ya bisa. Waktu itu karena udah peraturan semakin berubah, peran pemerintah ini tidak bisa lagi. Tapi masih ada pelajaran umum. Kalau siang dia 13 orang lain lokal. Jadi waktu malam, ini belajar non formal. Kami kumpulkan satu lokal. 13 orang, apa banyak lokal? Jadi baik kelas 1 maupun kelas 5 pelajarannya satu aja. Al-awamilu fin nahwi nyadun. Al-kalamu wal, pokoknya nahwu saraf. Dia banyak dikumpulkan dengan nahwu saraf. Alhamdulillah, tahun ajaran baru ada yang masuk murid baru 2 tahun dan 4 bulan saya di sana. Alhamdulillah sudah ada murid 120 orang. 120 orang, ada yang kampungnya dekat-dekat situ berulang, belajar malam, belajar siang, malam tidak belajar, pulang. Dan separuhnya yang dari jauh, dari daerah Lintau dan masuk dekat Indonesia juga. Ini ada 60 orang. Maka ini siang malam menetap di situ, asrama di situ. Jadi waktu itu cuma yang ada sedikit ada mungkin kelemahan. Kita ada menyebut salah si A si B, dan tidak ada yang salah. Di pesantren tersebut tidak ada kepengurusan dengan bahasa lain penitia yang permanen. Masalahnya karena di antara anak Buya Jo Kemenakan mungkin belum bisa kerjasama, belum saiyo sakato, sehingga tidak ada terbentuk pengurus yang permanen. Sehingga kalau ada masyarakat desa dulu yang pulang kampung, pulang masa mall, hari raya itu pulang masa mall, orang itu orang merantau di Jakarta, membawa biaya di rantau untuk membangun kampung, bangun masjid, membangun macam-macam. Tapi karena di kita tidak ada penitia yang permanen, maka masyarakat rantau enggan untuk membantu pondok. Ya mungkin kasih sekedar aja ya. Jadi untuk kelanjutan berlebih apa? Tak siap karena yang bertanggung jawabnya tidak ada. Maka saya pikir-pikir kalau macam ini mungkin susah berkembang. Akhirnya dengan berat hati saya minta pamit. Setelah menjalani sudah sekitar 4 bulan, minta pamit pulang ke Aceh. Udah kemas, udah buat usaha. Karena datang tampak muka pai, tampak punggung. Yang pai main hilang aja. Datang tampak muka pai, tampak punggung. Datang tidak baik-baik, pulangnya pun baik. Buat pemeriksaan segala, dari kemas barang-barang. Dalam masa tunggu, masa tenggang waktu, saya minta waktu seminggu sama tempatan, karena ingin kasih tahu sama kawan-kawan yang asal Aceh. Kami buat ada juga kesatuan Aceh di Batu Sanggar. Dengan orang itu bertanya kemana ada menghilang.
Dalam masa itu datanglah wali murid yang asal Indo. Wali murid asal Indo, tokoh-tokoh masyarakat beberapa orang minta supaya kita jangan pulang kaji, tapi melanjutkan ke Indo. Ini daerah baru nih. Jadi yang saya waktu itu terikat hati, sehingga menerima ini tawaran ini. Ada di antara murid yang saya ceritakan dari 120 orang, ada beberapa orang, mungkin dari 3-4 orang yang anak itu tamat SD. Sudah besar ini kalian ini tamat SD, masuk 2 tahun dia belajar. 2 tahun dia belajar. Waktu ada kawan-kawan di Aceh di Kayan Lempang itu belajar oleh itu kita mahli, ini dah bisa ngikut dia. 2 tahun 4 bulan dia belajar, udah bisa ikut menyimak kitab mahli, bisa pula baca barisnya kan. Pidatonya macam ini ente, pidatonya Al-Qurannya Masya Allah memang ahli musabakah. Kitabnya apa? Jadi terpikirlah ya, kalau ini kita tinggalkan itu saja, bibit-bibit yang macam ini rugi, bibit unggul. Akhirnya itu diantara penyebab kami meninjau ke Lintau. Tinjau ke lapangan. Rupanya sampai ke sana, Masya Allah, yang namanya gurun tempat pertama, namanya gurun air sulit, sumurnya dari batu bukan dari tanah sumur. Sampai ke sana air melimpah, membosek dari bumi ya. Membosek, keluar sedikit air di bumi, tinggal 5 menit aja. Airnya Masya Allah. Kemudian anak-anak yang dari pun asal dari Lintau. Setelah itu saya menerima musyawarah itu kan, menerima permintaan orang Lintau. Cuma tempatnya ada hampir sama juga, di gurun, di loko di Senaga, di loko. Di tempat yang di jurang, di lembah yang banyak di situ. Kalau malam tak beranilah anak-anak, kalau tak ada yang menemani. Jadi hadirin dirahmati Allah, kita persingkat sedikit cerita. Tanggal 9 Oktober pindah ke Lintau. Tanggal 11 langsung belajar normal seperti biasa. Langsung normal belajar seperti biasa, seperti di guru. Yang jumlah santri sekitar 60 orang yang asal Lintau. Jadi 94, Ustaz saya lupa 9 berapa masuk di sana. Kemudian Ustaz 9 berapa masuk ke Lintau? Ingat. Saya 94 ke Lintau. Jadi waktu di Lintau itu awal-awalnya kami walaupun namanya belajar pakai lokal, karena memang lokal udah ada, pakai bangku, pakaian seragam, pakai peci, tapi pelajaran umum satu pun tidak ada. Tidak ada pelajaran umum. Kami siang malam belajar kitab. Siang malam belajar kitab. Jadi anak-anak yang masuk kuliah kan dapat SD pada umumnya, ada juga yang sanawiyah. Setelah mereka belajar di tempat kita 3 tahun, kawan-kawannya yang sekolah SMP sanawiyah, kau udah dapat ijazah. Maka datanglah wali murid, orang tuanya santri yang belajar pada kita. Bagaimana ijazah anak kami? Bagaimana ijazah anak kami? Sudah diminta kita ijazah sanawiyah atau SMP. Mana ada ijazah itu? Akhirnya karena tidak ada ijazah, pelan-pelan tahun besok dah kurang masuk. Ini ada, tapi kan ada ijazah, tidak jadi masuk. Tahun berikutnya juga itu dengan berat hati. Dan berat hati penitia dan majelis guru bermusyawarah, akhirnya terpaksa karena sudah didesak oleh situasi dan kondisi, terpaksa mengadakan persamaan ataupun kerjasama dengan
dengan sanawiyah yang jarak cuma 1 kilo rumah kita. Kerjasama, tapi sistem kerjasama waktu itu kita siang malam belajar kitab itu biasa. Itu biasa. Cuma pelajaran sanawiyah itu ada 5 bidang studi, fikih, akidah, akhlak dan lain-lain. Bukunya dibagi aja. Bagi buku aja untuk waktu ujian nanti ada pedoman arah mana jawab soalnya. Yang belajar siang malam kitab Arab. Untuk pelajaran umum ada 6 bidang studi yang ada Iktanas, 2 jam pelajaran 1 minggu. Matematik 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Guru-guru yang datang membantu dari SMP terdekat. Alhamdulillah bahkan orang itu pun ada memang betul-betul membantu. Kadang-kadang untuk uang transportnya tidak cukup. Bahkan ada yang sampai itu belajar pula al-awamilu ya, dengan kita itu. Jadi alhamdulillah ini ustaz yang merasakan sanawiyahnya di sana. Waktu Iktanas atau ujian pelajaran umum yang cuma 2 jam 1 minggu, kita tidak jauh kalah daripada sanawiyah negeri. Kalau pelajaran agama, masya Allah, tidak usah tanyalah, nemnya ada 9, sekian. Hari-hari kita belajar mana, ya? Masuk pada umumnya bagus nilainya. Sehingga ada beberapa generasi usaha ini bisa dapat kita biasa. Kemudian akhirnya cerita sedikit di kampung, saya masih di orang tua bapak, dan juga di kampung ada juga pondok pesantren sedikit. Masih sifat balai pengajian, belum ada anak-anak rantau. Jadi setiap saya pulang kampung sekali, bapak, ibu dan abang-abang mohon, ini udah lama di Sumatera Barat, rasanya udah boleh pulang kampung. Jadi diminta untuk membantu mengembangkan di Aceh. Jadi dengan berarti terpaksa saya minta izin pamit kepada panitia atau pengurus yang ada di Lindau. Dan waktu itu alhamdulillah sudah ada guru-guru kita yang sudah bisa melanjutkan. Dan di akhir-akhir masa saya di Lindau, Allah perkenalkan dengan usaha dakwah. Jadi saya kenal dengan usaha dakwah ini di Sumatera Barat. Walaupun di Aceh sudah lebih lama ada dakwah, tapi belum dipertemukan dakwah. Dipertemukan dengan dakwah ini di Sumatera Barat. Yang anehnya di Sumatera Barat, tapi yang taskilnya orang Aceh pula. Mungkin ada yang kenal Tengku Rahmatullah, dulu namanya Tengku Ramadin, di Bukit Tinggi di Awut Kuning. Beliau orang kita Aceh, Daulah Patiga Hajirah Sumatera Barat. Babini dia orang Sumatera Barat. Kemudian mengembangkan dakwah di sini. Beliau lah jamaah yang datang ke tempat kita. Akhirnya dengan takdir Allah saya pun bergabung. Jadi 2001, 2002, 2003, 2004 sampai berangkat ke IPB, saya masih KTP Sumatera Barat. 2004 ke IPB, dan tsunami saya di tsunami saya di Bangladesh. Kemudian pulang dari IPB, masih ada beberapa bulan lagi, kemudian buat perpisahan pulang ke Aceh. Inilah cerita hubungan pendidikan Aceh dengan Sumatera Barat di era kita akhir zaman ini. Jadi mungkin ada sedikit yang mungkin pesan ya. Yang pertama, kalau menurut pandangan saya yang mutakhir, adik-adik yang sudah rela mewakafkan atau mengorbankan waktu di untuk agama, maka orientasinya belajar ini jangan orientasi kepada ijazah, maksudnya ijazah formal.
Jadi niat belajar mencari ridha Allah untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita, dan juga bisa mengembangkan agama, ilmu agama ini kepada seluruh alam. Insyaallah. Ini penting. Kenapa? Karena saya perhatikan dulu di Sumatera ini luar biasa ulama-ulama besar. Tersebutlah Syekh Yasin Al-Barani sebagai jadi imam dan mufti di Mesir. Jadi orang ulama yang diperhitungkan di Mesir orang kita Padang. Kemudian generasi yang dari Syekh Sulaiman Al-Rasuli, Syekh Jamil Al-Dalilai, banyak ulama di Sumatera Barat. Tetapi saya perhatikan akhirnya pesantren-pesantren ini bukan daerah masih ada, tapi fungsinya udah agak lain, sudah mengarah ke pendidikan umum, yang sehingga nilai keilmuan itu sudah beda. Bahkan kalau sudah ke umum, bisa-bisa referensi yang dipakai sudah kadang-kadang dari orang-orang liberal dan orang-orang non-muslim, sehingga kader-kader ulama menurun, kalaupun tidak dibilang hilang, menurun. Maka saya mengharapkan adik-adik dan juga ustaz-ustaz untuk mari sama-sama kita pertahankan sistem pendidikan yang tradisional. Masalah keduniaan mungkin terpikir kalau tidak ada jalan, bagaimana hidup kita, masa depan kita? Jadi belajar agama ini bukan mencari masa depan, bukan dari masa depan dunia, tapi menjadi masa depan akhirat. Jadi urusan dunia itu Allah akan jamin. Orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama ini udah Allah jamin di dasar. Cuma jangan menjadi orang kaya. Kalau rezeki ini tidak usah pikir-pikir lagi. Ini yang perlu kita tanamkan. Bukan tak penting pelajaran umum. Kalau pelajaran umum itu udah banyak yang bergelut, udah banyak yang mau korban. Sekarang yang jarang orang yang siap korban untuk agama. Maka mudah-mudahan adik-adik ini termasuklah orang-orang yang dipilih Allah siap korban untuk agama. Jangan ada dulu. Karena kalau tidak kita siapa lagi? Ini karena agama sangat gawat dan saya mengharapkan ya belajar sungguh-sungguh, dan setelah belajar nanti harus siap terjun dikirim ke seluruh dunia. Jangan saya pulang kampung nanti jadi imam di kampung, jadi khatib di kampung, jadi itu kira. Kalau diperlukan kirim ke Irian siap, ke Kalimantan siap. Ini agama berkembang. Sekarang kalau ahli atau orang yang punya ilmu banyak, mungkin Ustaz pernah kaji dan lihat santri Aceh banyak juga santri-santrinya. Tapi santri itu setelah selesai menumpuk di kampung. Pada satu kampung sekian orang yang bisa membaca kitab-kitab apa. Tapi tidak mau meluncur keluar daripada daerah. Akhirnya manfaat kurang. Padahal di daerah-daerah lain ada orang yang tidak tahu agama lagi. Jadi mudah-mudahan adik-adik di sini setelah nanti selesai belajar bisa keluar setahun, sehingga melihat di lapangan bagaimana nasib agama, sehingga ada semangat untuk meninggalkan kampung halaman untuk mengembangkan ilmu di daerah lain. Insyaallah. Kemudian ya kita belajar ilmu ini seperti kata Imam Syafi'i. Saya jawab ni. Gimana? Tak apa ni. Sikit lagi ya. Sikit lagi. Sikit. Syakautu ini tidak teratur yang melompat-lompat apa yang dengar. Syakautu ila waqi'an su'ahibti. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi',
tentang jelek hafalanku. Ini kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi mengadu kepada gurunya, wahai Syekh, saya ini hafalan lemah nih, mudah-mudahan lupa. Ya, setelah Imam Syafi'i dia mengaku jelek hafalan. Padahal umur 7 tahun dah hafal Quran. Kalau dia jelek hafalan, kalau kita apa namanya? Jadi secara ini ibadah filmasi, guru memberi petunjuk arahan kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Untuk meninggalkan maksiat. Wa 'allamani bi annal ilma nurun, dan beliau mengajarkan saya, kasih tahu yang mana ilmu ini adalah nur, cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yudalil asli. Nur dari Allah ini tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Ini yang sangat penting bagi kita sebagai pelajar ini. Kita usahakan supaya jangan terjadi maksiat dalam diri kita, baik maksiat yang zahir, yang nampak, atau maksiat yang tidak nampak. Yang lebih fatal sekarang akhir zaman ini, yang di ini kami di sana peraturannya ketat, tapi karena pagarnya tidak ada, susah juga diterapkan. Jadi tidak boleh megang HP. Tapi waktu di razia di sana, ketemu setengah lusi. Ada 3 ronde razia, dan ada 1 kardus. Awal-awalnya janji dijual, separuh uang dikembalikan, separuh untuk pondok. Akhirnya tidak lagi jual. Akhirnya disimpan dia sampai jadi barang rongsokan mana? Tidak dikembalikan. Udah begitu tidak jerah juga. Pada belinya 1.900.000, waduh bedanya tidak jerah. Itu yang memang saya sudah hampir frustasi memikirkan. Fitnah itu. Bagaimana cara menanggulanginya? Memang itu fitnah akhir zaman, yang fitnah dajjal yang luar biasa. Kenapa? Memang bukan salah HP-nya, tapi jarang. Kalau untuk terang kita akhir zaman ini, jarang yang selamat. Memang seperti pisau, kalau kita pakai yang baik-baik, macam senjata kan. Tapi taraf iman kita ada akhir zaman ini, kalau itu main kita itu, jangankan yang masih kecil, yang sudah berjanggut, dah putih janggut pun jarang yang selamat di fitnah. Makanya mula saya katakan, waktu keluar pun jangan bawa HP. Tapi itu menerapkan belum bisa. Waktu keluar kalau bawa HP, satu buah HP, berarti 1 botol minuman keras, minum bersama. Kalau 1 seorang bawa, berarti 1 botol seorang. Begitulah perbandingan bahayanya. Jadi kami bermohon kepada kita bersama, lebih-lebih yang sedang belajar ini, janganlah hendaknya tergantung kepada HP. Jangan candu. Kalau apa sekedar mungkin perlu nelpon family orang tua, jangan sampai kejadian. Kalau sudah kecanduan ber-HP, itu hancur masa depan, hancur. Jadi kita orang yang boleh alim, bisa kita hafal Quran, tapi kalau udah kecanduan dengan HP, hancur. Makanya hati-hati sekali. Tapi kalau sekedar keperluan, sanggup dikendalikan, apa kan? Jadi mungkin ini yang bisa nih bahwa Pak kita ini udah 2 hari 2 malam kurang tidur ya. Jadi saya minta maaf nih, udah bicara agak lama sedikit. Dalam pembicaraan saya tidak teratur. Saya meminta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Ustaz, Buya, dan guru-guru kami, adik-adik, dalam penyampaian saya yang tidak teratur ini, karena memang bukan ahli bayang.
ahli dengar saja. Jika ada disuruh bayar yang untuk membeli hajat, maka saya penuhi. Dan kami berharap supaya adik-adik nanti usaha-usaha bolehlah lihat kami ke Aceh. InsyaAllah. Alasannya untuk kita erat lagi hubungan kerjasama Aceh dengan saudara lewat dakwah. Sehingga dengan kita buat ini ada taklim, belajar pesantren, ada dakwah, sehingga syiar akan bangkit kembali, sehingga ahli-ahli batil dengan sendirinya dia tidak berani untuk menghancurkan agama kita. Tapi kalau kita diam saja, mereka yang diajak. Tapi kalau kita tampakkan wa qala innani minal muslimin, ini kalau sumpah macam ini pakai serban lagi kan, pakai jambut lagi kan, yang sudah punya janggut ya. Ini orang-orang tapi lihat aja takut. Tapi karena orang Islam macam harimau menyurut-nyurut kuku ada, tapi tidak dipakai kuku, nyurut-nyurut kuku, akhirnya dikejar-kejar lah. InsyaAllah subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Insyaallah kita mau satu lagi permohonan untuk musyawarah dan Bu. Insyaallah kawan-kawan santri boleh kita musyawarah yang nasi ada? Nasi pakai nasi insyaallah. Boleh ke nasi. Terima kasih lagi pada Ustaz. Ini beri musyawarah. Iya. Ya. Boleh terima kasih untuk memberangkatkan bagian dari orang panjang. Santri jam 8 manzil 8 sampai jam 10 dan istirahat. Bismillah. Tina Began. Bismillah. 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 Nasib yang dari Aceh itu ya, Ustaz ya? Dari Aceh. Ya. Jadi kita dapatkan di Aceh di daya Al-Fatoni itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu rabbuna
jam 8 nanti. Iya, Bang, ke belakangnya, Ustaz.